Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendekatan metode dan teknik pembelajaran sosial dan emosional. Saya Juhaul Munairoh sebagai moderator dan akan membahas materi yang pertama. Pendekatan perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, pendekatan terpadu karakteristik perkembangan anak TK bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, antara aspek yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Aspek perkembangan yang satu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya. Yang kedua, pendekatan terprogram. Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan terprogram yang dibuat secara terencana menjadi sasaran atau agenda utama saat program itu dilaksanakan. Pendekatan dapat dirancang dalam silabus baik untuk jangka waktu yang panjang maupun pendek. Yang ketiga, pendekatan rutin. Pendekatan ini sering juga sebagai pembiasaan yang dilakukan dengan cara penjadwalan secara terus-menerus hingga pola perilaku yang diharapkan melekat menjadi kebiasaan positif pada setiap anak. Yang keempat, pendekatan keteladanan. Yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang ditampilkan melalui contoh-contoh yang baik dan menggunakan berbagai contoh yang telah diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar serta sistem nilai tertentu. Pendekatan ini penting karena anak usia TK merupakan peniru yang hebat dan mudah menyerap dari apa yang dilihatnya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Apifah Hidayati. Terima kasih kepada Saudari Juhaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apifah Hidayati dengan NIM 1812613 dari kelas PIODA semester 5. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran sosial emosional anak usia dini. Namun sebelum kita memaparkan metode-metode yang digunakan untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini, di sini saya akan membahas terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan atau menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi, sebelum kita menggunakan suatu metode, kita itu harus mempertimbangkan atau memperhatikan tujuan apa yang hendak dicapai untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Dan yang kedua ada kemampuan guru. Setelah kita menentukan tujuan yang hendak dicapai, kita juga harus menentukan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Dan yang ketiga ada anak didik. Setiap anak dilahirkan berbeda dengan ras, kondisi, budaya, bakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita juga harus memperhatikan anak didik, mempertimbangkan anak didik. Yang ketiga ada situasi dan kondisi. Selanjutnya ada fasilitas yang tersedia. Selanjutnya ada waktu yang tersedia dan kebaikan dan kekurangan suatu metode. Selanjutnya ada metode-metode yang dipelajari untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, bernyanyi dan bermain musik. Musik memberikan efek nyata pada perkembangan emosional manusia. Karenanya, permainan musik bagi anak pun penting dan memberikan pengaruh yang kuat pada perkembangan emosinya. Musik juga dapat menumbuhkan rasa kebangsaan, kesatuan, kekaguman, kegembiraan, bahkan kepuasan jasmani dan rohani. Selain itu, musik juga merupakan instrumen atau media bagi seseorang untuk dapat merasakan kasih sayang, keagungan ilahi, dan serta alam semesta. Selanjutnya ada bermain peran. Adalah permainan yang biasanya dilakukan oleh anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, hewan-hewan, bahkan tumbuhan. Melalui metode ini pun daya imajinasi, kreativitas, empati, serta penghayatan anak dapat berkembang.
Dan selanjutnya ada hand puppet. Hand puppet adalah permainan dengan menggunakan media boneka tangan. Melalui permainan ini atau metode ini, anak akan belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaannya, dan bahkan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan selanjutnya bercerita. Melalui bercerita, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang dia inginkan. Bercerita juga berfungsi untuk mengembangkan atau membangun hubungan yang erat dengan anak. Dan selanjutnya itu ialah bermain, gerak, dan lagu. Ini adalah merupakan aktivitas bermusik sambil menari. Sekian, dan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rodatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama dapat diartikan kepada anak melalui kegiatan belajar dalam kelompok. Kerjasama ini maksudnya, misalnya, anak dibagi menjadi 3 kelompok. Dalam 3 kelompok tersebut, anak disuruh bekerja sama dan untuk menghasilkan atau menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua, antri. Bergiliran perlu diajarkan kepada anak agar mereka belajar untuk sabar, memahami aturan, dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Misalnya, ketika anak ingin ke kamar mandi, kita harus mengajarkan anak mengantri. Misalnya kamar mandinya ramai, maka anak diajarkan untuk mengantri. Yang selanjutnya, disiplin diri. Disiplin diri dapat dibangun dalam diri anak melalui berbagai cara. Salah satunya melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Misalnya, anak disuruh membuang sampah ke tempatnya, diajarkan disiplin ya. Selanjutnya, kejujuran. Kejujuran perlu dibangun dalam diri anak sejak usia dini. Kita harus mengajarkan anak tentang kejujuran, berbicara jujur, ada apa-apa jujur, jangan diajarkan kebohongan. Yang kelima, bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab dapat dibangun dalam diri anak sejak dini. Misalnya, ketika anak sedang bermain, anak harus ditanamkan untuk bertanggung jawab untuk membereskan mainannya sendiri. Yang terakhir, bersikap sopan dan berbahasa yang santun. Hal yang paling penting ketika anak berada dalam lingkungan sosialnya adalah anak mampu bersikap sopan dan berbahasa yang santun agar mereka bisa diterima di lingkungannya. Misalnya, anak harus diajarkan bahasa permisi bu, terima kasih bu. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.